Aku Kak Jen. Aku Kak Enji. Aku Kak Jil. Mengucapkan halo, apa kabar? Kembali lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Yeay! Wah, kalau kakak adik-adiknya udah pada semangat nih buat ibadah. Pastinya dong Kak. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja nyanyi Happy Ya Ya Ya. Oke Kak, pakai gerakan ya adik-adik. Musik. Adik-adik, sebelum memasuki ibadah, kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah mau membangunkan adik-adik dengan tubuh yang segar dan hati yang semangat untuk beribadah bersama-sama melalui YouTube ini ya Tuhan, untuk ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah hari ini, Tuhan mau memberkati adik-adik di rumah agar dapat bersama-sama bersekutu menjalani ibadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, bergembira bersama. Sekarang, siapkan hati untuk mendengar panggilan Tuhan dan memasuki pelayanan firman. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musika.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan dan cerita singkat dari firman Tuhan ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, baik adik-adik di rumah semuanya diam, lipat tangan dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha baik. Kami menjaga puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menjaga memelihara kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya adik-adik yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kami akan membaca dari sebagian firman-Mu ini, biarlah Tuhan mengurapi kelalaian Tuhan dan juga adik-adik yang akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena semuanya telah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Matius 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bila adik-adik telah menemukannya, biarlah adik-adik juga membaca di rumah masing-masing. Kita mulai. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan kita di dalam Injil Matius 8 tadi itu merupakan sebuah cerita tentang seorang yang mempunyai sakit atau seorang penderita kusta. Nah, di sini judul dari bacaan kita adalah "Aku mempercayakan hidup pada Tuhan Yesus." Untuk itulah adik-adik, untuk adik-adik ketahui, Injil Matius 8 ayat 1-4 yang membicarakan tentang seorang penderita kusta yang mengatakan kepada Tuhan Yesus adalah, "Tuan, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dikatakan Tuhan adalah seorang yang sangat dimuliakan. Untuk itu adik-adik, Tuhan juga melihat kesungguhan dari si penderita sakit kusta ini dan permohonan dari si penderita kusta, yaitu Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus memberikan jawaban dalam pada ayat yang ketiga, "Aku mau." Yang menarik dalam perkataan Yesus selanjutnya adalah, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan, perlihatkanlah dirimu kepada iman." Adik-adik yang terkasih, begitu besar dan begitu ajaibnya yang adik-adik akan lihat dalam pembacaan Alkitab 8 ayat 1-4 ini. Penyakit kusta, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar yang biasa seperti orang awam mengatakan lepra. Mungkin bagi adik-adik yang masih balita belum mengetahui itu, tapi bagi adik-adik yang sudah sekolah, apalagi sudah lagi kelas 4, 5, 6, pasti sudah pernah mendengar tentang penyakit kusta dan penyakit lepra ini. Memang mungkin adik-adik jarang ketahui seperti apa penyakit kusta itu. Penyakit kusta itu dia menyerang tubuh dari seorang penderita dari kepala sampai kaki dan jari tangannya, bisa juga menyebabkan
orang itu cacat bila dia tidak berobat. Dan penyakit kusta ini juga merupakan penyakit yang terinfeksi bakteri Mycobacterium lepra pada masa sekarang ini. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, pada masa sekarang ini yang menderita sakit kusta dapat disembuhkan, dan obatnya juga boleh dapat dengan cuma-cuma di puskesmas. Bila adik-adik ada mungkin menemukan orang atau tetangga yang menderita sakit tersebut, harus dianjurkan untuk ke puskesmas untuk mendapat pengobatan. Tapi di kisah dalam Alkitab ini yang dikatakan penyakit kusta termasuk penyakit menular dan memang berbahaya pada masa itu. Oleh karena itu, orang yang terpapar penyakit ini akan diasingkan atau disingkirkan di daerah-daerah terpencil yang tidak pada banyak orang, ataupun dibuang ke gua-gua yang bisa mereka tinggal. Nah, karena mereka dipandang sebagai orang najis atau kotor yang mengalami kutukan. Sebab itu, masyarakat Yahudi mempunyai stigma terhadap para penderita kusta yang mendapat perhatian khusus, khususnya dari Tuhan Yesus yang memandang pada penderita kusta sebagai pribadi yang membutuhkan kasih karunia Allah agar mampu memperoleh kesembuhan. Perbedaan pola pikir ini terjadi pada orang Yahudi tidak benar-benar memahami arti kata najis dan kutukan, dan mereka mengatakan sesuka hati mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, mulai hari ini kita mau belajar tentang atau dari seorang penderita kusta yang ketika dia melihat Tuhan Yesus bersama-sama orang dari atas bukit, si penderita itu dia mendatangi Tuhan Yesus, loh adik-adik, dan dengan penuh rasa percaya, dia tidak merasa meragu bahwa si penderita kusta itu langsung berlutut dan memohon kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan seperti di ayat kedua itu, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wah, adik-adik lihat sikap apakah yang ditunjukkan oleh penderita itu. Apakah dia percaya kalau Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya sehingga dia memohon kesembuhan? Ternyata dia bukan hanya sebatas percaya loh adik-adik, tetapi dia mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Walaupun pada waktu itu dia hanya mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang sudah banyak melakukan keajaiban ataupun melakukan pentahiran di mana-mana, dan juga dia mempercayai bahwa kemahakuasaan Tuhan Yesus buktinya sudah banyak. Nah, perhatikan kata Tuhan yang dipakai oleh si penderita kusta yang dari bahasa Inggris Lord. Adik-adik pernah mendengar istilah Lord of the Lord, yaitu artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti dia sangat maha kuasa. Nah, adik-adik, si penderita kusta itu dia benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yang artinya kehebatan yang dimiliki Tuhan Yesus di atas kehebatan siapapun juga. Apakah kehebatan Tuhan Yesus itu? Kita dapat membaca dalam Injil Matius 8 ayat 1 sampai 3 tadi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu hebat kan? Hanya dengan menyentuh dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan penyakit kusta yang diderita oleh penderita kusta itu langsung sembuh. Ajaib, bukan? Apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus mampu
memberikan kesembuhan bagi adik-adik juga, atau buat mama, papa, atau kakak dan saudara lainnya? Dan apakah adik-adik berani mempercayai bahwa dunia ini akan sembuh dari COVID? Jikalau adik-adik hanya percaya, ya sudah, sampai di situ saja. Tetapi kalau sampai mempercayai, maka adik-adik akan memiliki kepatuhan, ketaatan, dan ketekunan untuk melakukan suatu perintah. Yaitu, jikalau adik-adik mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus, maka adik-adik pun akan yakin dengan memakai masker dengan benar, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak, akan dapat menjauhkan adik-adik dari serangan COVID atau serangan virus COVID yang dikenal dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dulu 3M sekarang menjadi 4M, yaitu 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak, 4. Menghindari keramaian. Adik-adik akan melakukannya dengan penuh sukacita, tidak marah-marah dan terpaksa. Sebab bila adik-adik hanya harus terpaksa melakukan itu, adik-adik sendiri akan merasa dan akan merugikan diri adik-adik sendiri. Karena virus COVID ini dia sangat jahat. Dia akan menyerang baik yang kecil maupun yang muda sampai pada oma opa, tidak memandang siapapun. Bila kita tidak mematuhi peraturan kesehatan atau protokol kesehatan, dan dimanapun adik-adik berada sekarang saat ini, kita harus rajin memakai masker, baik kalau berteman atau bermain di depan rumah tetap harus memakai masker, maupun kita berkunjung ke rumah saudara maupun oma, opa, adik-adik juga harus tetap memakai masker dan tidak lupa harus mencuci tangan. Adik-adik, bila adik-adik sakit ataupun tidak mengalami virus atau COVID ini, adik-adik sakit biasa, adik-adik juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus berserah, memohon penyembuhan. Maka dengan seperti penderita kusta ini, dia menyerahkan dan memohon serta datang kepada Tuhan dengan memohon kesembuhan, dengan percaya dan menyerahkan bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan adik-adik juga. Juga Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit dengan kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus hari lepas hari. Kita mohon saat ini perlindungan Tuhan bagi adik-adik sendiri, bagi mama papa, bagi kakak-kakak maupun om-om. Adik-adik harus tetap berdoa, mohon perlindungan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita mencontohi seperti si penderita kusta itu, bukan hanya percaya, tetapi tetap harus mempercayai kemahakuasaan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus atau dia dengan penuh keberanian dan dengan yakin datang kepada Tuhan. Dan adik-adik juga harus datang kepada Tuhan dengan jalan adik-adik berdoa, memohon. Berdoalah di kamar dan memohon untuk Tuhan Yesus tetap melindungi dan Tuhan Yesus memberi kesembuhan bagi yang sakit. Dan dengan begitu adik-adik akan selalu mempercayai dan mengandalkan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus, menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, teristimewa saat ini kepada kedua orang tua, juga kakak-kakak yang ada bersama-sama. Jangan lupa sekali lagi kita ingat akan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan melakukan 4M. Mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Semoga kita semuanya terhindar dari virus COVID ini dan kita akan bertemu bersama-sama dengan teman-teman bila suatu saat virus COVID ini hilang dan kita kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja yang kita cintai. Demikianlah adik-adik, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Adik-adik, sebagai respon dari firman Tuhan yang telah kita dengar, untuk itu kita akan muji Tuhan dengan lagu Tanganku hendak kupakai. Musika. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangan semuanya dan kita satu dalam doa. Kita mulai. Tuhan Yesus, Bapa kami yang surga, Tuhan yang maha baik, maha pengasih dan penyayang. Kami sudah mendengar dari berita dan cerita singkat dari firman-Mu Tuhan tentang seorang penderita kusta. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus selalu juga memakai kami, beristimewa adik-adik terkasih kami di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah dapat mencontohi seperti seorang penderita kusta ini yang percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan adik-adik. Begitu juga kami kakak-kakak layan. Tuhan, pada saat ini kami membawakan doa syafaat kami, yaitu untuk gereja kami GPIB Galilea ini Tuhan. Walaupun saat ini kami belum melaksanakan kegiatan di dalam gedung gereja GPIB ini atau gedung gereja Galilea ini Tuhan, tapi kami yakin percaya dimanapun Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik terkasih di dalam melakukan impa di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau juga menjaga memelihara mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, Engkau juga menyertai akan kehidupan kedua orang tua terkasih mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun saat ini mereka juga mengikuti pelajaran di rumah karena suatu hal yang mengharuskan mereka tidak dapat mengikuti kegiatan di sekolah melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan, semuanya dilakukan di rumah. Tapi kami yakin dan percaya itulah jalan terbaik dan juga Tuhan mau menyertai adik-adik terkasih. Semoga mereka pun tidak merasa bosan dan juga mereka pun mau patuh untuk apa yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini. Bapa kami yang di surga, kami mendoakan juga bagi bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai pada bawahan, lurah, RT RW, dan juga Tuhan teristimewa bagi tim kesehatan. Banyak sekali yang kami rasakan saat ini Tuhan, di mana dari tahun 2020 sampai 2021 ini pada awalnya adanya serangan ataupun virus COVID-19 ini Tuhan yang melanda
akan bangsa dan negara kami yang tercinta ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Bukan karena keegoan ataupun ini merupakan suatu pukulan bagi kami. Kami telah banyak melakukan dosa-dosa, ampunilah kami Bapa. Engkau mau angkat virus ini pergi dari muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan akan seluruh terkasih kami yang menderita dan yang terkena virus COVID ini, yang harus dirawat bahkan kehilangan nyawa Tuhan, keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudara ataupun orang terkasih. Tuhan, Engkau memberi penghiburan bagi mereka. Dan juga yang sedang mengalami untuk dirawat, Tuhan datang melawat mereka. Dan Tuhan beri penghiburan serta kesembuhan bagi mereka. Dan bagi kami, adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat selalu, kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan bungkus adik-adik terkasih kami, agar mereka terhindar dari virus COVID ini Bapak. Begitu juga kami sebagai kakak-kakak layang, yang juga merupakan sebagai orang tua dalam pekerjaan, baik yang di rumah maupun ke kantor Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan, dimanapun virus ini akan berada bersama kami. Ampunilah kami Bapa, biarlah Tuhan Yesus sertai kami. Semoga juga Tuhan menyertai akan kehidupan kami dalam kehidupan kebutuhan hari-hari ini. Tuhan Yesus, banyak sekali orang yang mengalami PHK, istimewa mungkin dari orang tua adik-adik terkasih kami, maupun dalam ekonomi. Tuhan, Engkau selalu mencukupkan mereka. Terima kasih Bapa, banyak sekali yang akan kami pinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kami serahkan hidup kehidupan kami seperti seorang penderita kusta ini yang percaya dan mempercaya Engkau. Engkau yang dapat mengatasi semua ini Bapa. Inilah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak sekali doa yang akan kami pinta. Biarlah Tuhan juga telah mengetahui semuanya. Sekali lagi ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan juga Tuhan, lindungi teristimewa adik-adik terkecil kami, kasih kami di rumah masing-masing. Dan selalu memberi kecerdasan bagi mereka, karena mereka harus belajar di rumah. Tuhan Yesus, inilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Persembahan adik-adik bisa diberi kepada mama papa untuk dibawa ke gereja atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang telah memberi, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan telah kita dengar, begitu jadilah pelaku firman yang telah kita dengar. Adik-adik, jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan Ya Tuhan Tiap Jam. Musika. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita terima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah INPA pagi ini telah usai. Biarlah Tuhan selalu memberkati adik-adik semua yang hadir di rumah masing-masing. Tuhan berkati mama papa, Tuhan berkati kakak Laya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa